Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Dampak Global Warming terhadap Distribusi Tanaman, Produktivitas, dan Ketahanan Pangan. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Audila Putri El-Nasiha, yang kedua ada Azizul Abu Hanifah, yang ketiga Debbie Yolanda, keempat Dia Lokahita, kelima ada Ezra Said, dan yang keenam ada Fahmi Humam. Topiknya di sini ada 4. Yang pertama yaitu apa itu global warming yang berisi definisi secara umum, kemudian ada penyebab global warming, dan dampak global warming secara umum. Kemudian yang kedua ada dampak global warming terhadap distribusi tanaman, produktivitas, dan ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga ada solusi permasalahan yang berisi cara penanggulangan dan mengurangi dampak global warming. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, apa itu global warming? Jadi, global warming adalah peningkatan suhu terukur rata-rata dari udara dekat, permukaan bumi, dan lautan sejak pertengahan abad ke-20 dan diperkirakan akan berlanjut. Dalam media, istilah ini identik dengan istilah perubahan iklim. Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim menyimpulkan sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global yang diamati sejak pertengahan abad ke-20 sangat mungkin disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca melalui efek rumah kaca yang ditingkatkan. Kemudian ada penyebab dari global warming sendiri. Yang pertama, ada penebangan hutan. Setiap tahun, penebangan hutan terjadi di berbagai dunia untuk kepentingan komersil seperti produksi kayu untuk bahan baku kertas dan mebel maupun untuk membuka lahan pertanian, peternakan, perumahan, atau industri. Selain penebangan hutan, juga ada pembakaran hutan yang dapat meningkatkan suhu rata-rata di daerah tersebut, sehingga dapat melepaskan lebih banyak karbon dioksida dan polutan lain ke udara. Semakin sedikit lahan hutan yang tersedia, kualitas oksigen di bumi memburuk. Kemudian yang kedua ada emisi gas bahan bakar kendaraan, merupakan salah satu penyebab utama global warming. Sejumlah gas rumah kaca lama-kelamaan akan merusak kualitas udara, tanah, dan air. Asap knalpot dari kendaraan bermotor mengandung karbon dioksida dan polutan lainnya seperti gas metana dan dinitrogen dioksida. Kemudian yang ketiga ada limbah industri. Limbah industri menjadi penyebab global warming ketiga terbesar setelah emisi gas kendaraan bermotor. Selain industri kertas, industri plastik juga menjadi salah satu penyebab utama global warming. Diperkirakan 12 juta barel minyak dapat memproduksi 30 juta produk plastik PET. Satu barel berisi sekitar 159 liter atau kira-kira dengan 135 kg minyak mentah dapat mengandung 118 kg karbon. Apabila dihitung secara kasar, pembuatan setiap ton plastik PET bisa menghasilkan sekitar 3 ton gas karbon dioksida. Kemudian penyebab yang terakhir yaitu limbah pertanian dan peternakan. Kotoran hewan ternak, seperti sapi dan kerbau, menghasilkan gas metana yang termasuk jenis gas penyebab global warming. Pupuk kompos dari kotoran hewan juga menghasilkan gas dinitrogen oksida. Kemudian selanjutnya ada dampak dari global warming. Yang pertama ada peningkatan permukaan laut, di mana tambahan air dari melelehnya lapisan es dan glacier dan air laut yang mengembang akibat semakin menghangat. Kenaikan permukaan air laut disebabkan oleh dua faktor. Pemanasan global diperkirakan memberikan pengaruh yang signifikan pada kenaikan muka air laut. Faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu ini adalah penggunaan bahan bakar konvensional seperti minyak batu bara dalam kebutuhan energi listrik dan kendaraan yang menghasilkan gas emisi yang sangat besar. Kemudian, dampak yang kedua ada meluasnya penyakit. Karena suhu bumi menjadi lebih hangat, dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan meluasnya penyakit yang mereka hadapi seperti malaria. Yang ketiga ada kualitas air menurun. Curah hujan yang terlampau tinggi bisa menurunkan kualitas sumber air. Di samping itu, kenaikan suhu juga berakibat pada kadar klorin dalam air bersih. Yang keempat ada kepunahan spesies massal, di mana menurut penelitian percepatan perubahan iklim menyebabkan dampak mendalam pada ekosistem laut yang dapat mendorong resiko kepunahan yang lebih tinggi. Kekayaan biologis laut pun dinilai lebih rendah dari yang pernah terlihat sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu dampak terhadap distribusi tanaman. Global warming memiliki dampak terhadap distribusi tanaman, di mana perubahan iklim akan menyebabkan terjadinya perubahan cuaca, sehingga periode musim tanam jadi berubah.
Hal ini akan mengakibatkan beberapa spesies harus beradaptasi dengan perubahan pola tanam tersebut. Pemanasan global tidak dapat dianggap remeh. Saat ini saja, menurut Heru Santoso, rata-rata tahunan curah hujan di beberapa wilayah mengalami penurunan, sedangkan di wilayah lain justru mengalami peningkatan. Selain itu, masa musim hujan dan masa musim kemarau juga mengalami pergeseran. Akibatnya sumber daya air akan menjadi masalah. Akan terjadi defisit air yang bukan hanya berpengaruh langsung pada sektor pertanian, tetapi juga pada sektor energi karena berkurangnya pasokan air untuk pembangkit listrik tenaga air. Next. Sektor pertanian memang perlu mendapat perhatian serius karena sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kata Irsalas, profesor peneliti yang juga direktur Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Departemen Pertanian, kerentanan ini terutama dari 3 faktor, yakni peningkatan suhu udara, terjadinya iklim ekstrim, dan naiknya permukaan air laut. Peningkatan suhu udara akan berdampak terhadap penurunan produktivitas tanaman, terutama tanaman semusim. Selain itu, juga akan meningkatkan populasi beberapa jenis hama penyakit tanaman. Kemudian, adapun iklim ekstrim akan menyebabkan kegagalan panen dan loss panen. Sementara naiknya permukaan laut akan menyebabkan menciutnya lahan pertanian pantai dan peningkatan salinitas tanah di sekitar pantai. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dampak terhadap produktivitas pangan. Dampak perubahan iklim adalah pemanasan global yang ditandai oleh meningkatnya suhu udara yang berpengaruh langsung terhadap fisiologis tanaman. Pemanasan global telah menimbulkan dampak pada penurunan produksi pangan, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Penurunan produksi pangan disebabkan oleh, yang pertama, meningkatnya suhu dan salinitas tanah. Yang kedua, cuaca ekstrim yang menyebabkan kekeringan dan banjir. Yang ketiga, serangan hama dan penyakit. Dan yang keempat, penurunan kapasitas produksi akibat kerusakan di infrastruktur pertanian. Next. Menurut Peng et al. 2004, pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu minimum malam hari 10 derajat dan menurunkan hasil padi sebesar 10%. Dampak perubahan iklim yang terjadi di beberapa sentra produksi tanaman padi adalah terjadinya kekeringan dan banjir secara tidak beraturan dan serangan hama penyakit. Tidak hanya itu, studi di daerah tropis menunjukkan bahwa produksi jagung dan beras akan menurun karena meningkatkan suhu udara dan perubahan iklim. Kenaikan suhu 2 derajat Celcius akan mengurangi produksi jagung sebesar 20% dan produksi padi sebesar 10%. Next. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara akan paling menderita akibat perubahan iklim terutama kekeringan dan banjir, karena fenomena ini akan menurunkan produksi pangan dan kapasitas produksi. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia 15% merupakan sumbangan dari sektor pertanian di mana 41% dari angkatan kerja tergantung dari sektor pertanian. Next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Debbie. Selanjutnya ada dampak global warming terhadap ketahanan pangan. Ketahanan pangan memiliki 4 dimensi utama, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas, stabilitas harga, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang cukup berarti rata-rata persediaan makanan yang cukup harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Namun, harga pangan yang sangat tinggi menyebabkan mayoritas penduduk tidak mampu membeli makanan, sehingga ketahanan pangan bisa menjadi masalah serius meskipun makanan banyak dan tersedia di negara tersebut. Next. Ketahanan pangan juga menyangkut unit individu dan keluarga, dan penentu utamanya adalah daya beli dan pendapatan yang disesuaikan dengan biaya hidup.
Oleh karena itu, ketahanan pangan tidak hanya soal kemiskinan, tetapi juga proporsi pendapatan rumah tangga untuk mengakses makanan. Next. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global akan memiliki dampak pada sentra produksi pangan di Indonesia yang ditandai oleh cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Sehingga ini memiliki konsekuensi serius terhadap produksi pertanian termasuk ketahanan pangan di dalam negeri. Next. Selain itu, dampak dari perubahan iklim akan menurunkan produksi dan ketahanan pangan akan mengindikasi terjadinya kemiskinan. Hasil penelitian Thornton et al. Menunjukkan bahwa terjadinya hubungan perubahan yang erat antara perubahan iklim dan kemiskinan dan menyebabkan 1,3 miliar orang miskin di dunia dan 300 juta diantaranya berada di Afrika. Selain itu, ancaman kekurangan gizi akibat gagal panen, terutama di kalangan anak-anak pedesaan, akan lebih cepat pada tahun-tahun mendatang, terutama jika kebijakan pemerintah pusat dan daerah gagal untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang berhubungan langsung dengan produksi pangan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu mengenai solusi permasalahan. Yang pertama mengenai cara penanggulangan global warming itu sendiri. Yang pertama yaitu pengaturan regulasi, yaitu perlunya dibuat semacam regulasi yang berkaitan dengan sistem pembuangan dan daur ulang gas yang baik, khususnya di bidang industri dan limbah rumah tangga. Selain itu, regulasi juga perlu diterapkan pada operasional kendaraan bermotor agar tidak menimbulkan pencemaran udara yang menjadi salah satu penyebab parahnya global warming itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu reboisasi. Reboisasi merupakan tindakan yang dilakukan dengan penanaman kembali atau penghutanan kembali suatu lahan gundul dengan tujuan untuk menahan laju CO2, laju karbon dioksida sekaligus mengurangi pertambahan gas rumah kaca. Lalu yang ketiga yaitu carbon sequestration atau penghilangan karbon. Maksudnya yaitu pencegahan dengan menghilangkan karbon yang dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas itu sendiri atau komponen karbonnya yang ada di tempat lain. Contohnya seperti penginjeksian gas karbon ke dalam sumur-sumur minyak untuk mendorong minyak bumi keluar ke permukaan. Lalu yang terakhir yaitu pemanfaatan bahan bakar fosil. Dengan menggunakan bahan bakar fosil, secara tidak langsung kita telah mengurangi jumlah CO2 yang dilepas ke udara jika dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar minyak atau batu bara. Meskipun penggunaan bahan bakar fosil sendiri masih memiliki pengaruh juga dengan efek rumah kaca itu sendiri. Lanjut. Next. Selanjutnya yaitu langkah untuk mengurangi dan mengatasi global warming itu sendiri secara umum ada tiga, yaitu pemanfaatan energi alternatif dan terbaharui, lalu pengelolaan sampah, dan penanaman pohon dan tanaman hias. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Yang pertama ada pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan. Penggunaan energi terbaru dapat menjadi salah satu pemanfaatan energi alternatif yang dapat mengurangi jumlah pelepasan karbon dioksida ke udara. Selain itu, hal lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemanasan global adalah dengan mengganti bahan bakar konvensional dengan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, seperti tenaga surya atau biodiesel. Perlu diketahui bahwa kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang polusi udara, maka diperlukan adanya langkah pencegahan. Salah satunya dengan digunakannya alat penyaring khusus gas buangan pada knalpot yang dapat menetralisir dan mengurangi dampak negatif gas buangan tersebut. Next.
Yang kedua ada pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi mengurangi dan penanganan sampah. Tujuan dari pengelolaan sampah yang benar dan tepat lainnya adalah untuk membebaskan laut kita dari tumpukan sampah. Tumpukan sampah yang membahayakan makhluk hidup dan merusak laut merupakan hasil dari pemilahan atau pengolahan sampah yang sembarangan. Sebagian besar pengolahan sampah di TPA di Indonesia menggunakan metode open dumping dan landfill. Namun ada juga metode lain yaitu pembuangan kompos, pembakaran, pemilahan, dan daur ulang meskipun tidak banyak digunakan. Next. Yang ketiga yaitu ada penanaman pohon dan juga tanaman hias. Penanaman pohon dapat membantu mencegah erosi tanah yang memicu terjadinya tanah longsor. Jadi, nantinya pohon akan membantu menahan tekanan air akibat hujan lebat sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya tanah longsor. Selain itu, pohon juga dapat membantu mencegah terjadinya banjir. Tanaman yang cocok ditanam agar juga memperindah adalah tanaman hias, karena tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk menghiasi tempat dan lingkungan sekitar. Contoh dari tanaman hias adalah ada bunga tulip, bunga matahari, bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga dahlia. Next. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari semua PPT ini. Oke, next. Dapat disimpulkan bahwa dampak dari global warming ini dapat menyebabkan bumi menjadi lebih buruk karena suhu yang semakin lama semakin panas, dan disebabkan tidak hanya manusia namun juga tanaman mendapat dampak buruk oleh hal tersebut. Manusia sebagai makhluk berakal harus menjaga dan melestarikan semua tanaman dan menjaga lingkungan, karena hal inilah yang akan menjadikan bumi sehat kembali. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.